Selamat siang anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki pertemuan ketiga les siang ini. Hari ini kita akan melakukan bedah materi PPKN dalam rangka menghadapi penilaian akhir semester. Masih bersama dengan Ibu Murnining CSPD. Selamat Hari Pahlawan anak-anak, 10 November 2020. Semoga semangat para pahlawan dapat kita contoh, dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita akan kembali kepada materi awal, yaitu KD 3.1 Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pada minggu yang lalu, anak-anak sudah mengerjakan materi tersebut. Nah, saat ini saya akan menjelaskannya. Kemudian nanti kita coba dengan mengerjakan soal-soal pilihan ganda. Yang pertama kita lihat adalah Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kali Jati, Subang, Jawa Barat. Berikutnya, anak-anak pasti mengenal, yaitu Perdana Menteri Kuniaki Koiso yang dulu pernah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang berikutnya, anak-anak juga tahu, yaitu suasana sidang BPUP KI. Sidang BPUP KI yang pertama dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni membahas asas dan dasar negara Indonesia merdeka. Sedangkan agenda sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli yaitu membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI muncul tokoh-tokoh, 3 tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara. Misalnya, rumusan dasar negara usulan Muhyamin secara lisan. Ya, silahkan dicermati. Jadi kalau yang pakai peri itu adalah usulan dari Muhammad Yamin secara lisan. Kemudian Muhyamin juga mengusulkan secara tertulis. Anak-anak bisa lihat ya, sila-silanya, kata-katanya, kalimatnya ya, hampir sama ya, hampir sama dengan sila-sila Pancasila yang sekarang ya, ada sedikit perbedaan. Kemudian berikutnya ini adalah gambar-gambar ketika di masa-masa akhir pendudukan Jepang di Indonesia ya. Dari sebelah kanan ya, itu adalah Kaisar Hirohito. Kemudian peristiwa pengeboman terhadap kota Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu. Gambar berikutnya adalah di mana gambar Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kemudian bawahnya lagi yaitu peta serangan ya, serangan dari sekutu. Kemudian gambar yang berikutnya suasana penyerahan
serah terima ya, penyerahan Jepang kepada sekutu, dan yang terakhir adalah kegembiraan bangsa-bangsa di dunia atas kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Oke, nah ketika Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, otomatis nanti Indonesia akan jatuh kepada sekutu. Nah, situasi itu berarti di Indonesia sedang terjadi kekosongan kekuasaan. Oleh karena itu, kesempatan itu digunakan dengan sebaik-baiknya oleh bangsa Indonesia untuk menyampaikan kemerdekaan. Nah, kekosongan kekuasaan itu sering dikenal dengan sebutan vacuum of power, yaitu kekosongan kekuasaan di mana Jepang sudah menyerah, sementara sekutu belum datang ke Indonesia. Kemudian materi berikutnya, kalau tadi kita bicara tentang sidang BPUPKI, sekarang kita lihat sidang PPKI berkaitan dengan perubahan rumusan pembukaan UD dan juga naskah Piagam Jakarta. Ada 4 perubahan yang disepakati, yaitu yang pertama, kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Yang kedua, sila pertama dalam Piagam Jakarta berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga, pasal 6 UUD 45 yang semula berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Dan yang keempat, pasal 28 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam dan seterusnya. Pasalnya diganti menjadi pasal 29, kemudian bunyinya negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu tadi perbedaan ya, perubahan bunyi pada Piagam Jakarta ataupun Undang-Undang Dasar 45 sebelum disahkan. Kemudian berikutnya makna Pancasila sebagai dasar negara, ya, yaitu sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Apa hasil sidang PPKI? Silakan anak-anak lihat. Mengesahkan UUD 45, yang kedua menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, dan yang ketiga sebelum terbentuknya MPRS maka tugas presiden sementara waktu dibantu oleh sebuah komite nasional. Oke, dari apa yang sudah disampaikan tadi ya, anak-anak juga sudah mengerjakan, cuma sayangnya baru beberapa anak yang mengerjakan, banyak yang belum mengerjakan, belum mengirimkan ya. Saya harap ya, karena ini materi ini penting ya, supaya kamu nanti bisa mengikuti, mengerjakan, kemudian mendapat nilai secara maksimal, maka silahkan ya kalian catat hal-hal yang penting, dan yang belum mengerjakan, belum mengumpulkan, segera mengumpulkan. Oke, semoga apa yang saya sampaikan itu dapat masuk ke dalam pikiran kalian, masuk ke dalam hati kalian, sehingga setelah melihat video pembelajaran ini, anak-anak bisa dapat dan mau mengerjakan soal-soalnya dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.